bahwa saya diminta oleh pimpinan untuk maju di dalam konsultasi mendampingi Pak Saharman. Yang pertama saya diminta oleh pimpinan saya, oleh Ketua Harian, Bang Dasko dan Pak Sekjen, dan berkoordinasi langsung dengan Presiden kita Bapak Prabowo Subianto, dan di sana saya Pasangan nomor urut 1 calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ansar Ahmad dan Nyanyang Haris Patimura, memiliki visi dan misi ditawarkan kepada masyarakat Kepulauan Riau pada Pilgub Pilkada 2024. Berdasarkan hasil analisis dari paslon Ansar Nyanyang serta merujuk pada dokumen rancangan teknokratik RPJMD Provinsi Kepri tahun 2025 hingga 2029, terdapat 10 permasalahan pembangunan daerah yang perlu mereka selesaikan sebanyak 4 aspek. Aspek pertama berupa geografi dan demografi, yaitu menyangkut konektivitas antar wilayah dan aksesibilitas layanan dasar, pengolahan sumber daya alam, dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, serta kerentanan terhadap bencana alam. Untuk aspek kedua, terkait kesejahteraan masyarakat, yakni menyangkut disparitas persentase angka kemiskinan antar kabupaten kota, disparitas pertumbuhan dan kontribusi ekonomi antar kabupaten kota, penurunan angka tingkat pengangguran terbuka, dan pengarus utamaan budaya Melayu. Sedangkan untuk aspek daya saing, paslon Ansar Nyanyang nantinya akan lebih mengoptimalisasikan daya saing daerah. Serta aspek dalam layanan umum, tentunya paslon ini akan mengoptimalisasikan transformasi tata kelola, optimalisasi layanan pendidikan, dan optimalisasi layanan kesehatan. Selain itu, paslon nomor urut 1 ini juga membawa visi dan misi untuk kemajuan Provinsi Kepulauan Riau ini, yakni berupa visi menjadikan Provinsi Kepulauan Riau ini maju, makmur, dan merata. Maju dalam artian kondisi capaian pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau yang lebih baik dan berkualitas, dengan menjadikan potensi wilayah maritim sebagai modalitas utama pembangunan. Dan dimaksud dengan makmur, tentunya menjadikan kehidupan masyarakat Kepulauan Riau yang lebih layak dan sejahtera. Begitu pula dengan visi merata, yakni dalam artian masyarakat Kepulauan Riau dapat menikmati hasil pembangunan melalui pembangunan yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan yang berpegang pada nilai-nilai agama, budaya Melayu, dan budaya Nusantara. Sementara untuk misi sendiri yang akan diwujudkan paslon Ansar Nyanyang ini mencakup 5 komponen. Yang pertama berupa peningkatan pertumbuhan pemerataan ekonomi berbasis maritim dan keunggulan wilayah. Yang kedua, pemerataan pembangunan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah. Komponen yang ketiga berupa peningkatan kualitas dan pemerataan pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter. Untuk komponen yang keempat, paslon ini akan melaksanakan tata kelola pemerintah yang bersih, terbuka, berbasis teknologi informasi, dan berorientasi pada pelayanan prima. Sedangkan komponen yang kelima, paslon Ansar Nyanyang ini akan mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu dan nasional, serta ekologi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Adapun program unggulan ditawarkan dari paslon Ansar Nyanyang dalam memajukan Provinsi Kepulauan Riau ini, yang pertama, mengoptimalisasikan potensi kemaritiman dan keunggulan daerah yang berkelanjutan, meliputi
peningkatan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, industri maritim, pariwisata bahari, pertambangan, lingkungan, dan energi terbarukan. Program unggulan kedua berupa percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar pulau dan wilayah. Program unggulan ketiga berupa transformasi ekonomi berbasis pertumbuhan yang berkualitas dan peningkatan investasi. Dan untuk program unggulan kelima berupa reformasi birokrasi dan perluasan pemanfaatan teknologi informasi. Sedangkan program unggulan keenam melakukan pembinaan keagamaan, pelestarian budaya, dan harmonisasi masyarakat mencakup agama, budaya, dan sosial kemasyarakatan. Untuk lebih jelas lagi terkait program unggulan lainnya, berikut bincang-bincang santai bersama calon wakil gubernur Kepri, Nyanyang Haris Patimura pada sebuah kesempatan. Ya, langkah yang pertama memang kita semua nggak ada yang tahu juga, jangankan di luar daripada Gerindra ya. Yang lain juga banyak yang tidak tahu dan tidak menyangka bahwa saya diminta oleh pimpinan untuk maju di dalam kontestasi mendampingi Pak Saharman. Yang pertama saya diminta oleh pimpinan saya, oleh Ketua Harian, Bang Dasko dan Pak Sekjen, yang berkoordinasi langsung dengan Presiden kita Bapak Prabowo Subianto, dan di sana saya berkoordinasi dengan pimpinan partai, ada Kordapil adalah Bapak Endi, ada Ketua DPD Pak Iman Setiawan, dan Ketua DPC seluruh Provinsi Kepulauan Riau, dengan fraksi baik itu fraksi ya Gerindra yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, dan ada di DPRD Kota Batam. Semua DPRD Kabupaten Kota alhamdulillah meminta kader untuk bisa sama-sama mendukung dan maju di dalam kontestasi pilkada ini. Mungkin melihat dari perjalanan kepolitikan Bapak kan cukup mengakar di Gerindra ya. Ada mungkin yang misi yang dibawa oleh Bapak sendiri ketika memang dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi wakil gubernur itu sendiri, selain program yang dilakukan oleh Pak Ansar itu sendiri. Selama ini sudah berjalan ya, kalau di kader Gerindra ini harus siap ya. Karena kita ada sudah kader. Karena sudah diterapkan kader gimana cara memimpin, baik itu untuk di kabupaten kota, baik itu untuk di provinsi ataupun secara nasional. Di situ kita digembleng diarahkan, dihambalang dari masing-masing pengalaman berdasarkan daripada latar belakang ya, mengikuti dari arah tersebut, maka apa yang diarahkan oleh Partai Gerindra kita untuk menjadi pemimpin di daerah harus siap dan harus mampu bagaimana menangani permasalahan-permasalahan baik itu sosial, budaya, ekonomi yang ada di daerah tersebut. Maka saya terpanggil untuk mendampingi Pak Ansar Ahmad. Yang pertamanya akselerasi sekarang yang sudah bagus, program kesejahteraan masyarakat provinsi itu sudah berjalan dengan bagus, mulai daripada SPP gratis SMP, SMA, SMK, dan SLBN, ditambah lagi dengan 2 setel baju dari pemerintah provinsi, ada PPDB. Itu pendidikan, Pak ya? Pendidikan, alhamdulillah itu bagus sekali. Tambah lagi dengan program beasiswa untuk mahasiswa 1.500 kuota yang diberikan pemerintah provinsi untuk kuliah mahasiswa-mahasiswi baik itu di Kota Batam, provinsi di Tanjung Pinang, di luar daripada provinsi Kepulauan Riau seperti Jakarta, Riau, Bandung, Jogja ataupun daerah lain. Maka pemerintah provinsi sudah memberikan kontribusi, memberikan pendampingan terkait dengan biaya tersebut
dijamin oleh pemerintah provinsi. Yang keduanya terkait kesehatan, yang mana terobosan-terobosan yang dijalankan selama ini Pak Ansar Ahmad, mulai rumah singgah, mulai dengan dokter terapi stroke, dan satu lagi terkait dengan bedah jantung, ini sangat luar biasa, udah 200 lebih juga. Dan ketiga adalah pemerataan bagaimana infrastruktur di Provinsi Kepulauan Riau dengan anggaran yang minim tetapi bisa menyentuh kepada masyarakat di 7 kabupaten kota ini. Itu program yang berkelanjutan. Yang berkelanjutan. Mungkin nanti ada tambahan program partai juga, kita ada 100 orang juga dari Partai Gerindra untuk beasiswa yang diberikan ke mahasiswa-mahasiswi yang tahun ini diselenggarakan untuk kuliah Tanjung Pinang dan Batam. Ditambah lagi program provinsi ada sekitar 1.500. Mudah-mudahan setiap tahun kita di 2035 sampai 2040 bahwa masyarakat Provinsi Kepulauan Riau sudah dari indeks pembangunan manusia untuk pendidikan tuh kalau bisa semuanya udah lulusan sarjana S1 semua. Di sana berbicara karakteristik, berbicara edukasi, berbicara entrepreneur, bahwa nanti bukan memikirkan masalah pekerjaan, tapi membuka lapangan pekerjaan menjadi entrepreneur, menjadi pengusaha, bisnismen yang bisa berpeluang membuka usaha untuk daerah Provinsi Kepulauan Riau. Itu yang akan kita pertajam. Ya, kita akan pertajam karena indeks pembangunan manusia sampai 2045 Indonesia emas ini dengan bonus demografi kita 2.600.000 populasi yang ada di Provinsi Kepri ini, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan bagus. Ya, apa yang kita harapkan indeks pembangunan manusia ini disesuaikan dengan yang satu adalah RPJPN, RPJPD pemerintah provinsi, dan RPJPD di 7 kabupaten kota. Pak, ini kan program. Nah, ada lagi satu program pembangunan berkelanjutan. Saya ingin tahu sejauh mana sih yang akan dilanjutkan lagi dalam program pembangunan ini dengan APBD yang memang cukup terbatas ya untuk Provinsi Kepri sendiri. Ada nggak peluang-peluang untuk peningkatan itu sendiri? Blueprint APBD pemerintah provinsi yang tahun ini harusnya 4 triliun tapi terrealisasi sekitar 3,7 triliun, 20% untuk pendidikan, 10% untuk kesehatan, 30% untuk kabupaten kota, dan sisanya adalah sekitar 40%. 40% dipakai oleh belanja pegawai dan sisanya adalah belanja modal. Maka sangat miris sekali terkait dengan anggaran yang selama ini berjalan, pemerintah provinsi sudah bisa memberikan kontribusi yang sangat luar biasa itu kabupaten kota ini, baik itu infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Ini yang harus kita tingkatkan adalah bagaimana korelasi kita bekerja sama dengan kementerian, dan insya Allah berkelanjutan terkait dengan infrastruktur yang selama ini ya kita provinsi udah 552 miliar tahun ini dengan luas panjangnya adalah 176 km yang ada di Lingga, di Natuna, Tanjung Balai Karimun, dan yang ada di Kota Batam, di daerah lain Kota Batam ada sedikit aja karena masalah infrastruktur pasum lingkungan aja. Dan ini sangat luar biasa sekali. Maka dari ini kita berkelanjutan, kami berkoordinasi bukan hanya menggunakan APBD, tetapi kita akan bekerja sama dengan Kementerian PUPR, Kementerian dengan adanya banjir di Kota Batam, dengan adanya kurang fasilitas di daerah-daerah lain, dengan moda transportasi dengan Menteri Perhubungan. Ya alhamdulillah selama ini kita mendapatkan kapal feri dengan 40 daya angkut mobil roda 6, roda 4, dan motor ada sekitar 1.000 bisa masuk. Itu adalah bagian daripada komunikasi kita dengan pemerintah pusat dengan beberapa kementerian. Dan insya Allah saya bersama Pak Ansar Ahmad, karena saya diminta, didukung, dan bersama-sama membangun Provinsi Kepulauan ini, saya akan berkoordinasi dengan kementerian, dan nanti saya untuk jabatan bintang sebagai penyanggah ekonomi 4 kabupaten kota, yaitu Batam, Bintang, Karimun, dengan Tanjung Pinang. Ini adalah sebagai tonggak ekonomi kita ke depan. Insya Allah mudah-mudahan jembatan Bintan ini
kita akan desak terus supaya dibangun di tahun 2025. Bahwa 2025 kita sudah ada prioritas juga terkait dengan seabed, struktur yang ada di bawah laut tersebut disesuaikan dengan grafikasi terkait dengan pemancangan yang akan dilaksanakan nanti oleh PUPR. Kembali kepada pembangunan berkelanjutan, mungkin biar tidak ada ketimpangan dalam pemerataan pembangunan, yang paling krusial itu daerah mana Pak yang akan kita desak? Kan ada 7 kabupaten kota ini. Sementara ini kan Kota Batam masih teratas gitu. Daerah mana yang akan kita sasar biar pemerataan pembangunan terjadi gitu? Ya, semuanya menjadi prioritas karena kita membangun untuk infrastruktur ini di 7 kabupaten kota. 7 kabupaten kota menjadi prioritas kami. Nanti dengan Pak Ansar Ahmad, bagaimana pemerataan, karena visi misi adalah kita adalah adil merata untuk masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Baik itu pemerataan di infrastrukturnya, pendidikan, kesehatannya, dan pembangunan manusianya, indeks pembangunan manusia yang harus sama antara Batam dengan Tanjung Pinang, Batam dengan daerah-daerah yang harus sama. Ini yang harapan kita bersama melalui program ini untuk mengejar nanti Indonesia Emas. Apalagi program-program pemerintah pusat perbaikan gizi yang akan dilakukan 2025 ini dengan program menjadi bagian daripada program nasional yang diharapkan selaras ya antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan 7 kabupaten kota yang demikian. Karena kemarin saya dari Dapil 4 Kota Batam ya, Bengkong, Batu Ampar, Lumajang dan Batam Kota, yang utamanya ya kemarin masalah kesehatan dan pendidikan alhamdulillah sudah berjalan bagus, tapi sekarang adalah masalah hajat orang banyak, yaitu air dan infrastruktur yang harus disesuaikan dari 7 kabupaten kota ini. Bagaimana jangan sampai kita sudah terbangun semua tetapi terbangun tidak disesuaikan dengan tata ruang yang sudah ada. Tata ruang yang sudah ada, bagaimana grand design dari masing-masing infrastruktur tersebut. Jangan sampai sudah terbangun, jalan sudah bagus, perumahan sudah bagus, tetapi terkait dengan tata kelola terkait infrastruktur tersebut malah ada banjir. Kalau dulu kan tidak ada banjir hanya sekian persen aja. Sekarang hujan 1 jam, 2 jam juga sudah banjir juga. Itu waktu saya menjadi anggota Dewan, PR saya untuk berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. Dan saya juga sebagai Ketua DPC Gerindra Kota Batam meminta kepada anggota saya yang ada di DPRD Kota Batam untuk bersama-sama membangun, menyelesaikan permasalahan ini. Nggak bisa dibiarkan. Hujan 1 jam, hujan 2 jam, surutnya 4 jam, 6 jam. Maka dari sini ya mudah-mudahan nanti Wali Kota baru Pak Amsaka dengan Bu Uli Claudia Chandra, insya Allah beliau nanti menang, bisa berkolaborasi dengan Ansar Nyanyang ini. Kalau tidak mampu di pemerintah kota, akan bekerja sama dengan provinsi. Sebagai backup. Kalau tak mampu di pemerintah provinsi, sama-sama antara pemerintah kota, wali kota dengan gubernur, kita ke pemerintah pusat untuk menangani permasalahan di Kota Batam ini. Karena Kota Batam adalah sebagai tonggak pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi, yang berkoordinasi dengan 7 kabupaten kota. Mengenai investasi, yang pertama kita akan membuat jembatan Batam Bintan tersebut adalah investasi yang utama. Nanti pemerataan terkait dengan investasi tersebut bisa merata antara Tanjung Balai Karimun, Batam Bintan dan Tanjung Balai. Itu akses utama ya? Akses utama, karena nanti kalau sudah ada jembatan, investasi di Batam juga berjalan, di Tanjung Balai berjalan juga. Nanti kawasan ekonomi khusus ataupun KEK atau kita bikin FTZ menyeluruh, nanti kita kaji dengan payung hukumnya yang sudah ada adalah terkait dengan FTZ. Cuman FTZ di sana enklave, ada daerah-daerah tertentu aja, tapi kalau semuanya bisa FTZ menyeluruh disesuaikan dengan apa yang menjadi payung hukumnya yang bisa mengembangkan Provinsi Kepulauan Riau ini melalui BBK, Batam Bintan Karimun dan Tanjung Pinang ini. Saya menginginkan investasi di Tanjung Pinang, investasi di Bintan disesuaikan dengan kebutuhan. Ya di sana pangsa pasar dunia, karena kita dekat dengan 3 dimensi adalah Malaysia, Singapura, dan kita inginkan Kepri ini menjadi hub daripada internasional, karena kita di Selat Phillip atau Selat Malaka ini sangat crowded, sangat penuh sekali transportasi setiap harinya, dan sampai setiap tahun 78.000 yang melintasi Selat Phillip atau Selat Malaka ini. Nanti mungkin ada nggak
kita punya wacana sendiri untuk mengelola sumber daya alam maritim ini kan belum tergali secara maksimal, banyak kan meluap gitu aja gitu Pak. Ya, ya pertama memang kita 0 sampai 12 mil itu adalah pemerintah provinsi, tetapi 12 mil sampai sekian mil adalah sampai OPL adalah daerah di bawah pemerintah pusat. Tetapi kita berkoordinasi, berkesinambungan yang selama ini ada PP kawasan, jadi tidak bisa kita karena ada payung hukum di situ yang diatur dengan peraturan pemerintah, maka dari sini terkait dengan APBD pendapatan asli daerah kita kebanyakan 65% itu adalah dari pajak distribusi pajak kendaraan bermotor. Sama Nah, insya Allah mudah-mudahan kami bekerja sama nanti dengan DKP Kelautan dengan membuat BUMD atau bekerja sama dengan para investasi yang ada di Provinsi Kepulauan ini disesuaikan dengan maritim ini seperti apa. Termasuk pengelolaan DBH gitu. Ya, DBH, dana bagi hasil itu dana perimbangan juga sudah ada. Melalui DAK ataupun langsung diberikan kepada pemerintah provinsi melalui daripada hibah pembangunan ataupun fisik yang diberikan ini. Tetapi tadi terkait dengan maritim memang kita 96% adalah kawasan maritim yang ada di Provinsi Kepulauan ini, tetapi kita manajemen yang harus kita harapkan ini disesuaikan apa yang menjadi prioritas daripada maritim ini. Banyak yang harus kita prioritaskan seperti adanya penangkapan ikan yang terintegrasi antara nelayan, antara swasta dengan pemerintah, membangun satu kesatuan menjadi kekuatan kita untuk mendorong pendapatan daripada maritim ini bisa lebih besar lagi. Jadi kita tidak tertumpu kepada satu pendapatan aja itu distribusi kendaraan, tetapi kita bisa membuat ide dan gagasan, insya Allah kita akan tumpahkan nanti di dalam pembangunan infrastruktur ataupun yang berbasis maritim di periode Ansar Janjang ini. Maka dari sini saya untuk Genjet ini sangat luar biasa sekali karena 46% adalah Genjet. Ya Genjet yang harus kita dahulukan untuk kedepannya, karena Genjet ini adalah garda yang paling utama di dalam pembangunan infrastruktur, pembangunan pertumbuhan manusia atau IPM, dan pertumbuhan bagaimana entrepreneur nanti ini adalah yang sebagai generasi penerus yang bisa mewarisi daripada pimpinan kebijakan pemerintah sekarang adalah Genjet ini. Makanya adalah melakukan pembinaan terkait dengan sumber daya manusia, mulai dari pelatihan, edukasi, entrepreneur, yang keempatnya bagaimana masyarakat Provinsi Kepulauan ini bisa menjadikan mandiri di tempat kita sendiri. Itu wadahnya nanti, Pak. Wadah yang akan nanti kita akan koordinasi. Ya? Ini Pak, mereka akan menjadi bagian daripada pembangunan kita. Tim percepatan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau. Nanti ada 1 orang atau 2 orang akan mengikuti di dalam percepatan pembangunan masyarakat Provinsi. Sedikit simpel aja, selagi kita masih ada di dunia ini, gunakanlah waktu, kesempatan untuk dan berguna untuk masyarakat lain. Kalau saya menjadi pengusaha, saya hanya bisa membantu 100 orang, 200 orang. Kalau saya menjadi anggota DPRD, melalui kebijakan bisa membantu seluruh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau dan dapil kita sendiri yang menjadi pemilih di dapil kita. Insya Allah saya bisa mendampingi dengan Pak Ansar Ahmad. Saya akan baktikan, saya hibahkan hidup ini untuk masyarakat Provinsi Kepulauan Riau untuk mensejahterakan, adil dan merata, dan bisa dirasakan apa yang menjadi program saya itu bisa menyentuh dan bisa mengurangi beban-beban masyarakat yang ada di Provinsi Kepulauan Riau yang membutuhkan daripada permasalahan-permasalahan dunia pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang berkesinambungan dan merata untuk kita rasakan dan kita bisa rasakan untuk masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.